Hai Sobat Finansialku, balik lagi sama Minku. Akhir-akhir ini kita digemparkan oleh seorang anak muda dari Semarang bernama Gozali Everyday yang mendadak kaya dari penjualan NFT atau Non-Fungible Token. Jadi ceritanya Gozali ini menjual NFT berupa 900 foto selfie yang diambilnya dalam waktu 5 tahun. Wow, niat banget ya. Tapi di sini uniknya, karya Gozali ini laku keras dong teman-teman. Dan langsung aja gak butuh waktu lama, Gozali ini berhasil mendapatkan uang 1,5 miliar. Wow banget nggak tuh? Punya uang 1,5 miliar, memangnya bisa beli apa aja? Biasanya nih kalau tiba-tiba punya uang banyak tanpa perencanaan yang matang, uang yang dimiliki itu bisa raib seketika aja loh. Saking nggak tahu mau beli apa, jadi barang-barang yang nggak dibutuhin tuh dibeli semua. Sobat finansialku juga nih yang tiba-tiba dapat rezeki nomplok kayak Mas Gozali, ini dia beberapa pilihan alokasi uang biar rezeki nomplok itu nggak raib sia-sia aja dalam sekejap. Hal pertama yang gak boleh dilupain ini, lihat pondasi keuangannya. Minku gak akan capek buat ngingetin teman-teman sobat finansialku semua, buat ngingetin basic keuangan kita adalah keamanan keuangan, yaitu cash flow-nya lancar alias gak punya utang atau pemasukannya lebih tinggi dari pengeluaran. Terus jangan lupain juga dana darurat. Kenapa? Biar nanti kalau ada hal yang buruk terjadi, seenggaknya kita masih bisa bertahan hidup 3-6 bulan ke depan. Dan gak lupa juga buat proteksi keuangan berupa asuransi. Nih kalau kamu pencari nafkah, asuransi jiwa itu jangan pernah dilupain. Gak mau kan kalau misalnya kamu amit-amitnya meninggal, orang yang bergantung sama kamu itu terlunta-lunta karena sumber pemasukannya udah gak ada lagi. Dan buat kamu yang masih ragu beli asuransi kesehatan, cobain deh bayar rumah sakit yang puluhan juta dalam satu malam itu rasanya berat banget. Minku udah cobain. Jadi teman-teman nih kalau misalnya tiba-tiba dapat rezeki nomplok, coba beresin dulu pondasi keuangannya ini. Jangan pernah ini dilewatin karena kalau enggak, bangunan setinggi apapun akan roboh tanpa pondasi yang kuat. Nah, kalau dapat rezeki nomplok yang keingetan tuh pasti tujuan keuangan yang jangka pendek. Maksudnya gimana sih Minku? Kayak misalnya ganti gadget padahal gadgetnya masih bagus nih. Beli PC baru, beli kamera baru. Wah, pokoknya semua yang dipakai itu harus diganti. Sebenarnya ini nggak salah karena itu uang-uang kamu juga. Tapi jangan lupa, nggak selamanya uang kamu itu terus mengalir kayak gitu. Jadi misalnya bulan ini kamu dapat 1,5 miliar, belum tentu bulan depan dapat lagi gitu. Oke, bersyukur kalau misalnya dapat. Tapi kalau enggak, ya, ada masanya suatu hari nanti kamu udah gak bisa cari uang lagi. Kalau masih muda mungkin kita masih bisa bekerja keras, tapi nanti kalau udah tua, oh hati-hati. Jadi selagi masih punya uang, jangan terlalu berfoya-foya. Coba sisihkan juga untuk masa pensiun nanti. Nah, ini juga yang Minku pengen ingetin nih. Gak selamanya dagangan kita itu laku di satu bidang. Jadi boleh banget buat coba alokasikan uang atau rezeki nomploknya kita itu buat dijadikan modal bisnis yang masih potensial dan menguntungkan. Ada satu quotes yang bagus banget tentang keuangan, yaitu jangan naruh telur dalam satu keranjang. Tapi ini bukan hanya berlaku untuk investasi, ini juga berlaku di penghasilan utama kita. Ada juga beberapa usaha yang gak perlu pakai tenaga besar dan bisa dilakukan di luar jam kerja utama kita. Contohnya trading. Nah, kalau punya rezeki nomplok, jangan lupa itu bisa dijadikan modal usaha juga. Semua orang pasti punya tujuan keuangan, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau udah punya uangnya sebenarnya bisa aja ya untuk langsung mewujudkan tujuan tersebut. Tapi kalau tujuannya masih panjang dan uangnya belum terkumpul, yuk coba diinvestasikan. Kita simpan uang kita di tempat yang bisa menghasilkan pertumbuhan. Kalau misalnya cuma ditaruh di kolong bantal, di celengan, pasti uang itu akan berkurang. 1,5 miliar ini bisa aja raib loh. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Bisa jadi kamu udah simpan uang bertahun-tahun tapi habis gara-gara inflasi ini. Jadi alokasikanlah di tempat yang tepat yang menghasilkan pertumbuhan. Beli properti ini jadi saran Minku juga kalau misalnya udah nggak tahu lagi beli apa. Aduh Minku, uang aku masih banyak, beli apa ya? Ya udah, cobain aja buat beli properti. Selain buat ditinggalin, makin lama juga harga properti ini makin naik loh. Jadi nggak ada salahnya juga buat melirik properti ini. Oke, itu tadi 5 saran Minku buat kamu yang tiba-tiba dapat rezeki nomplok tapi bingung mau dipakai buat apa. Buat sobat finansialku yang mau tahu tips keuangan lainnya dari Minku, langsung aja subscribe dan tonton video lainnya dari Minku. Bye-bye!